kami yang ada di sorga, kami bersyukur atas kasih karunia-Mu. Bukan karena kuat, bukan karena gagah kami, tapi kami tidak akan goyah sampai selama-lamanya karena anugerah-Mu, karena Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Engkau Allah yang terus bekerja menyatakan kuasa-Mu dalam kehidupan kami. Bahkan kami bersyukur Tuhan, karena Engkau sudah menyertai kami dari tempat tinggal kami masing-masing hingga bisa berkumpul di gereja ini dalam keadaan selamat. Baik kami yang beribadah on-site maupun online, Tuhan kami percaya Engkau Allah yang hadir di tengah-tengah kami semuanya. Engkau tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu. Engkau Allah yang Maha Kuasa. Maka daripada itu Tuhan, kiranya Tuhan, ibadah kami ini biarlah dapat berjalan dengan baik dan lancar. Pujian dan penyembahan yang kami naikkan biarlah menjadi dupa yang harum di hadapan hadirat-Mu. Dan segala sesuatu yang kami lakukan hanya untuk memuliakan-Mu semata-mata. Tibalah saatnya kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi Bapak Ibu Saudara seiman hamba-Mu yang ikut ibadah pada saat ini. Sehingga kami sama-sama belajar kebenaran firman-Mu dan juga memahami, karena otoritas kuasa Roh-Mu yang mencelikan hati dan pikiran kami, yang mengungkapkan kebenaran firman-Mu. Dan tolong kami Tuhan, supaya dapat berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam pengenalan yang benar akan Engkau. Dan dapat menjadikan firman-Mu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Dan Tuhan tolong supaya hamba-Mu hanya memberitakan Injil-Mu semata-mata. Di dalam namalah Bapa, Anak dan Roh Kudus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu. Ada sukacita. Masih kurang keras ini. Ada sukacita? Ada, amin. Ada sukacita? Ada, amin. Nah Bapak Ibu, hari ini kita akan belajar dari teks Alkitab yang sebenarnya saya sudah pernah, seingat saya sudah pernah khotbahkan teks ini, tapi kita akan lihat lebih mendalam. Nah Bapak Ibu, minggu lalu saya mendengar Pak Saud berkhotbah dan sekalipun saya tidak hadir di sini, tapi saya nonton YouTube-nya. Saya memang menunggu YouTube itu karena saya tidak tahu Pak Saud khotbah dari mana. Ya, ketika saya bicara dengan Mei berkata Pak Saud berkhotbah berkaitan dengan orang Majus, tapi orang Majus seperti apa saya nggak tahu. Jadi akhirnya saya tunggu ini YouTube-nya kapan muncul. Dia sendiri kaget karena apa? Karena saya bilang YouTube itu sudah diupload sama Bapak Jojo, Mas Joni ya. Jadi saya putar, saya dengar Pak Saud khotbah tentang ini. Ya. Jadi beliau berbicara dari sudut pandang orang Majus. Nah hari ini saya sekali lagi berbicara dari sudut pandang gembala-gembala. Nah mungkin minggu depan ada lagi yang berkhotbah, mungkin Bapak. Nah hari ini kita belajar tentang sukacita besar karena Kristus. Saya nggak bilang apa sukacita besar di hari Natal, nggak mau. Saya nggak mau ditulis sukacita besar di hari Natal karena hari Natal itu identik dengan orang itu membuat sesuatu hiasan, meriah, makan-makan, minum-minum, tapi makna karena Kristusnya hampir tidak ditekankan. Jadi saya nggak mau buat judul itu. Jadi saya nggak mau. Jadi ketika saya baca, akhirnya saya memberikan judul sukacita besar karena Kristus. Tentu Bapak Ibu sudah sering mendengar dan membaca teks ini di dalam Lukas pasal 2 ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-20, jika tidak salah 20 atau 21-20. Ya, ayat 20. Nah, Bapak Ibu nanti kita sambil membacanya supaya tidak terbuang waktunya. Jadi tema hari ini kita akan sama-sama belajar tentang sukacita besar karena Kristus. Bukan dalam Kristus, karena Kristus. Penyebab sukacita itu karena Kristus. Karena karya Allah. Nah Bapak Ibu jemaat Tuhan yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, bagi saya ini menarik sekali berita tentang Kristus ini.
Ada seorang penulis namanya Bob ya. Dia seorang penulis Perjanjian Baru ya. Dia menulis kitab Kolose, kitab Efesus dan sebagainya berkaitan dengan komentari ya, tafsiran dan sebagainya. Ketika saya membaca tulisannya, dia berkata dan dia menuliskan bahwa di dalam Perjanjian lama maupun Perjanjian Baru ya, itu berita, faktor utama berita yang disampaikan itu selalu mengacu pada pribadi Kristus. Baik dari kelahirannya, baik daripada pengorbanannya atau kematiannya, baik dari kebangkitannya maupun kedatangannya. Jadi fokus berita Alkitab selalu berpusat pada Kristus, selalu mengacu pada karya Allah bagi umat manusia. Dan ketika saya membaca di dalam Lukas pasal yang kedua, Bapak Ibu bisa baca dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-20, kita juga membaca tentang bagaimana karya Allah bagi manusia. Yang dimana firman di dalam Yohanes pasal 1 yang adalah Allah, dan pasal Yohanes pasal 1 ayat yang ke 12 khususnya ayat 14 menjadi manusia. Di dalam Filipi menjadi daging, menyerupa yang Allah adalah Allah, tidak menganggap kesetaraannya tetapi mengambil rupa seorang hamba, menjadi manusia. Dan berita itu pun yang kita harusnya kumandangkan ketika Natal maupun Paskah. Dan hari ini ketika kita baca, kita belajar dari Lukas pasal 2, saya sangat melihat bahwa ini sangat menarik. Ini merupakan satu berita sukacita besar karena Kristus telah lahir. Karena Kristus telah menjadi manusia. Karena Allah telah hadir di tengah-tengah kita. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang saya kasihi dalam Yesus Kristus. Apa atau hal-hal apa sajakah yang dapat kita pelajari berkaitan dengan sukacita besar karena Kristus? Bapak Ibu jemaat Tuhan yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, sebelum kita merenungkan firman Tuhan dan saya menjawab pertanyaan-pertanyaan itu, tentu Bapak Ibu bisa melihat baik-baik, kita baca satu ayat supaya kita lihat baik-baik dan kita coba pikirkan. Di ayat yang ke-10 Lukas pasal 2 ayat yang ke-10, lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Apa kesukaan besar? Apa sukacita besar? Apa berita yang begitu merupakan kebahagiaan bagi seluruh dunia? Di ayat 11 menjelaskan, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan kemudian tandanya supaya mereka tidak salah menghampiri orang berkaitan dengan gembala tadi. Di ayat atau judul gembala-gembala. Nah, Bapak Ibu jemaat Tuhan yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, sangat menarik bukan? Dikatakan di situ dengan kata kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Apa kesukaan besar untuk seluruh bangsa itu? Hari ini telah lahir bagimu seorang juru selamat, yaitu Kristus. Kesukaan besar itu menunjuk pada Kristus. Maka daripada itu saya memberi tema sukacita besar karena Kristus. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, tentu kalau kita ngomong sukacita atau hal yang membahagiakan, ada Bapak Ibu yang pasti memiliki hal-hal tersebut. Pertanyaan saya sebelum kita merenungkan firman Tuhan ini adalah, apa yang begitu membahagiakan Bapak Ibu di dalam hidup ini? Bisa sebutkan satu hal, bisa sebutkan tiga hal, bisa ungkapkan dua hal. Apa yang paling membahagiakan? Mungkin Pak Nelson punya pemikiran, hal yang membahagiakan adalah bisa menikah dengan Ibu Neneng misalkan. Ya, ya. Dan Ibu Neneng pun pasti mengatakan hal yang sama. Kalau tidak mengatakan hal yang sama, tidak mungkin lahir 3 jagoan. Ginting generasi penerus. Ya. Demikian pun Pak Saud ketika berkata hal yang membahagiakan, mungkin Pak Saud berkata,
Oh, saya bisa melihat anak-anak saya lahir, bersekolah, dan juga menggapai cita-cita mereka. Ibu Risma pun pasti mengatakan, yang penting anak saya sudah menikah, membangun keluarga yang bahagia. Semua orang selalu menekankan satu bentuk kebahagiaan. Saya ingat peristiwa ketika Stanley lahir, kepalanya keluar di rumah, dan Bapak Ibu sudah mendengar kesaksian tentang hal tersebut. Bagaimana dia sampai lahir itu tidak lagi masuk di dalam rumah sakit, tapi di depan dan di dalam mobil. Dan dia bisa melahirkan Stanley dengan selamat. Sekalipun penerangan yang di dalam mobil ditambah dengan lampu emergency pun cahayanya kurang, tetapi yang luar biasa dia bisa melahirkan. Artinya ketika kita bicara tentang sesuatu yang membahagiakan, ada momen-momen yang indah yang tidak bisa kita lupakan. Dan momen indah itu ketika bicara hal-hal itu, saya tidak bisa lupakan hal itu. Ketika bagaimana proses Tio dilahirkan, anak saya yang pertama, dan anak yang kedua Stanley dilahirkan, saya hadir mendampingi keduanya. Saya berada di sisinya sampai dia bersalin dengan baik. Ya. Saya merasa bahwa, oh ya, ternyata saya sudah tua sekarang ketika melihat mereka semakin besar. Tetapi ada hal yang begitu membahagiakan, lahirnya seorang bayi. Betul Bapak Ibu? Nah, hari ini kita juga, bukannya kita juga belajar dan kita baca baik-baik di dalam Lukas pasal 2, dikatakan di situ ya, sukacita besar karena kelahiran seorang juru selamat, Kristus, di kota Daud. Jadi memang kalau kita lihat baik-baik, ya, sekali lagi sebelum saya khotbah, ada hal yang memang menarik. Karena apa? Karena kelahiran seorang bayi di dalam persepsi orang Ibrani itu sangat penting. Apalagi laki-laki. Ya. Tapi di suku-suku di Indonesia, beberapa suku pun laki-laki itu sangat penting. Mungkin berkaitan dengan marga dan sebagainya. Tapi di dalam Ibrani jangan lupa, coba kita kilas balik lagi, misalkan kita lihat kisah Abraham. Istrinya yang sudah betul-betul tidak mungkin melahirkan lagi. Tapi di usia yang tua, Allah mengurniakan seorang anak. Dan lahirlah Ishak. Lalu kita lihat bagaimana Esau dan Yakub. Itu juga merupakan karya Allah. Bahkan kalau kita tarik dalam beberapa fase peristiwa, Allah berkarya untuk menghadirkan seorang anak. Dan sampai fase itu kita lihat bagaimana Allah terus berkarya untuk hadirnya seorang anak yang kita baca di dalam Lukas pasal 2. Hari ini telah lahir bagimu seorang juru selamat. Di mana Bapak Ibu? Tuhan kita, yaitu Kristus Tuhan kita di kota Daud. Inilah berita yang betul-betul merupakan sukacita besar karena Kristus telah lahir. Inilah momen karena betul-betul karya Allah bagi umat manusia. Dan ini hal yang sangat penting sekali. Dan bukankah kita betul-betul harusnya sudah melihat bahwa sejak di dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru, Allah selalu berkarya dalam kehidupan rahim seorang wanita. Bahkan di dalam Mazmur, Allah menenun dalam kandungan. Jadi kita lihat baik-baik, memang fase itu fase manusia. Bagaimana prosesnya hadir. Tapi bagaimana proses hadir? Yesus Kristus tanpa hubungan atau satu pernikahan dalam tanda kutip antara suami istri. Tapi dia hadir melalui karya Allah, yaitu Roh Kudus menaungi Maria, mengandung dan melahirkan. Nah Bapak Ibu, jemaat Tuhan yang saya kasihi dalam Yesus Kristus. Jadi sukacita besar karena Kristus. Ini hal yang menarik. Apa yang bisa kita pelajari terkait sukacita besar karena Kristus? Jika ditinjau dari Lukas pasal yang kedua ayat 1 sampai 20. Bapak Ibu, jemaat Tuhan yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, mari kita lihat baik-baik teks Alkitab kita.
Mari kita lihat baik-baik teks Alkitab kita Bapak Ibu. Sekarang kita lihat dari ayat-ayat yang awal. Dikatakan di ayat yang awal, dikatakan pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan satu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran pertama kali diadakan sewaktu Quirinius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftar dari diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem. Karena ia berasal dari keluarga keturunan Daud. Jadi dia harus kembali kepada tempat ayahnya. Dia mendaftarkan. Memang sensus ini sekarang disebutnya sensus penduduk ini pertama. Dan tujuan sensus itu mendata. Berkaitan dengan politik, berkaitan dengan pajak, berkaitan dengan keluarga, pendataan. Nah yang menariknya adalah, kalau kita baca teks ini Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke poin, ada hal yang menarik. Karena apa? Karena kalau Bapak Ibu lihat baik-baik di dalam perjanjian lama, bahkan kalau kita lihat baik-baik, dikatakan keturunan Daud, lahir di tempatnya sudah dikatakan kota Daud yang bernama Bethlehem karena ia berasal dari keluarga keturunan Daud. Yang menariknya di situ adalah mungkin waktunya terlalu singkat untuk saya sebut atau menyebut silsilah keturunan Daud. Tetapi yang menariknya di sini adalah kita fokus saja kelahiran Kristus. Di kota apa Bapak Ibu? Di kota apa Kristus lahir? Bethlehem. Kalau Bethlehem sekarang Yusuf dan Maria tinggal jauh daripada Bethlehem. Seorang komentari Warren dia menuliskan bahwa jarak antara tempat Yusuf dan Maria sampai di Bethlehem itu sekitar 80 mil. Nah, mereka berjalan sejauh itu dan sampai Maria melahirkan Yesus di tempat tersebut. Tapi seandainya kalau Maria tidak melahirkan di tempat yang sama, artinya nubuatan-nubuatan perjanjian lama itu tidak tergenapi. Dan itu tidak terjadi. Maka konsistensi kebenaran firman Tuhan, konsistensi janji Allah itu pasti diragukan. Jangan lupa bahwa memang di dalam Kejadian pasal yang ketiga ayat 15, ketika manusia jatuh dalam dosa, ada proto-evangelium atau Injil pertama, atau orang mengatakan janji induk. Tetapi kalau kita lihat baik-baik, janji itu mulai berkembang juga berkaitan dengan Allah memanggil Abraham dalam Kejadian pasal 12. Sekalipun ada Nuh di situ juga sebelum Abraham. Tetapi terus kalau kita lihat janji itu, makanya Abraham, kemudian juga ada Yakub, ada anaknya, kemudian seterusnya sampai generasi Yesus lahir. Tetapi lepas daripada janji itu, saya melihat bahwa penggenapan nubuatan dalam Mika 5 ayat 1. Coba Bapak Ibu, supaya ini kita lihat bahwa teks ini ketika mengapa dia harus melahirkan di Bethlehem, ternyata penggenapan janji itu Allah betul-betul konsisten. Jadi Allah memakai keputusan kaisar tersebut untuk di ayat yang kedua, perhatikan ya, Raja Mesias dan Penyelamat Israel. Dikatakan situ, tapi engkau hai Bethlehem Efratah, hai yang terkecil di antara kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagi seorang yang memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Siapa yang dalam durasi atau narasi waktu itu bersifat kekal? Hanya Kristus. Saya hanya Allah. Dia Alfa dan Omega. Tapi juga dia datang menjadi manusia. Dan janji terkait dengan yang dituliskan, baik di dalam Mika, baik dalam kitab Mazmur, baik dalam kitab Yesaya maupun kitab-kitab yang lain, harusnya kita melihat bahwa ketika dia lahir di Bethlehem, ini bukan satu kebetulan.
Tapi Allah memakai peristiwa sensus itu untuk menggenapi janjinya. Allah berintervensi atas peristiwa tersebut. Sehingga wajar kalau Yesus dan Kristus yang kita sebut dan Alkitab menuliskan, dia lahir di tempat tersebut. Jadi bukan hanya secara kebetulan Bapak Ibu. Manusia boleh merencanakan sesuatu, tapi Allah mengintervensi peristiwa tersebut untuk menyatakan bahwa apa yang dia janjikan benar terjadi. Dan itulah merupakan berita sukacita besar karena Kristus. Bapak Ibu, tentu ada banyak ayat yang bisa kita lihat baik-baik terkait hal tersebut. Tapi menarik Bapak Ibu, ketika kita melihat kembali Lukas pasal yang kedua. Nah Bapak Ibu, jadi dikatakan di ayat yang keempat, ya, demikian juga Yusuf pergi ke kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Betlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama Maria tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lamping dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Bayangkan Bapak Ibu, memang saya penasaran, kira-kira rumah penginapan itu apakah seperti gambar-gambar yang kita lihat baik-baik, atau bisa model bentuk seperti gua atau tempat hewan, ya. Komentari itu banyak versinya. Tetapi yang jelasnya di sini adalah kita lihat durasi tempatnya saja tidak layak. Narasi cerita tempatnya saja tidak layak. Memang dibungkus di dalam lamping itu supaya bayi itu tetap hangat. Tempat penginapan saja tidak ada. Raja di atas segala raja, pencipta alam semesta, ketika ia menjadi manusia hanya untuk menyelamatkan Bapak Ibu dan saya, hanya untuk menyelamatkan umat manusia. Dia bukan lahir pada keluarga bangsawan dengan takhta yang megah atau dengan warisan yang melimpah, tapi dengan penuh kesederhanaan. Betul-betul dia menjadi manusia yang apa adanya. Namun di tengah keberadaan dia menjadi manusia, dia menjadi juru selamat umat manusia yang sesungguhnya. Bapak Ibu, jemaat Tuhan yang saya kasihi dalam Yesus Kristus. Jadi kita lihat baik-baik, ternyata peristiwa ini betul-betul menjadi momen sukacita yang besar karena Kristus. Nah, apa yang bisa kita pelajari terkait hal tersebut? Hal yang pertama, Bapak Ibu bisa lihat baik-baik berita sukacita tersebut. Berita yang membahagiakan tersebut. Berita sukacita yang menggemparkan dunia, tapi juga memberikan kelegaan. Mengapa saya katakan? Karena jika berita itu tidak terjadi dan tidak tergenapi, bukan saja berkaitan dengan janji Allah, tetapi juga berkaitan dengan kehidupan manusia. Mengapa? Karena manusia ada di bawah bayang-bayang yang namanya upah dosa ialah maut. Tapi puji Tuhan, kenapa saya berkata puji Tuhan? Karena berita dengan memberikan sukacita besar di ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-11. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus, Tuhan di kota Daud. Itulah berita kesukaan yang besar. Mengapa saya katakan itu berita kesukaan yang besar? Karena Kristus. Bayangkan Bapak Ibu, tadi saya sudah singgung bahwa manusia itu betul-betul di bawah kuasa dosa. Manusia itu di bawah hukuman maut.
Manusia itu tidak mungkin bisa membebaskan diri dari upah dosa ialah maut. Bukan karena perbuatan manusia, manusia bisa melepaskan diri dari hukuman tersebut. Tapi hanya karena kasih karunia Allah, hanya karena anugerah Allah, hanya karena kebaikan Allah, Allah menyatakan keselamatan itu melalui hadirnya pribadi Allah sendiri. Lahir menjadi manusia. Allah menjadi manusia. Dan teks ini tidak menipu siapapun, tapi justru terus memberikan satu keterangan yang paling lengkap tentang Allah menjadi manusia. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Jadi kalau kita ngomong berita sukacita yang besar atau sukacita yang besar karena Kristus, karena lahirnya sang penyelamat manusia. Bapak Ibu, saya banyak melihat di hari Natal banyak orang berkhotbah dengan tema Immanuel, Allah menyertai kita. Tapi di dalam Matius pasal yang ke-1 maupun pasal selanjutnya juga menuliskan bahwa dikatakan di situ, dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa. Jadi ketika kita bicara atau di dalam Injil Lukas menyatakan juru selamat, itu berkaitan dengan penyelamatan Allah akan dosa. Dan bukankah itu sukacita yang besar bagi kita? Karena kita tidak turut dihukum, tapi dilepaskan, dibebaskan. Bukankah itu anugerah yang besar bagi kita? Karena harusnya ketika kita berkata kasar, kita berhidup dalam dosa, kita menyakiti orang lain, pasangan kita atau apapun yang kita lakukan berkaitan dengan dosa, Alkitab hanya menuliskan upah dosa ialah maut. Tapi puji Tuhan, yang bisa membebaskan kita dari belenggu maut hanya adalah Kristus semata-mata. Hanya pribadi juru selamat. Tidak ada yang lain. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang saya kasih di dalam Yesus Kristus, saya sangat kagum ketika membaca teks ini. Saya juga bersyukur. Mengapa? Karena hari ini kita bisa beribadah bersama-sama, bisa belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan. Dan kebenaran ini terus menjadi sesuatu yang sangat berpengaruh. Mengapa? Karena berita Natal maupun sukacita yang besar itu selalu berkaitan dengan juru selamat kita, yaitu Yesus Kristus. Bapak Ibu bisa melihat baik-baik di ayat selanjutnya, di ayat 15 dan ayat yang ke-16 di dalam teks Bapak Ibu, ya. Sebelum mengenai penampakan, ya. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka kembali ke sorga, gembala-gembala berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Lalu mereka cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring dalam palungan, tempat makanan binatang. Palungan itu. Nah Bapak Ibu, jemaat Tuhan yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, tadi saya sudah singgung, bisa dilihat baik-baik bahwa ketika berita itu, gembala-gembala itu mendengar itu, pertanyaan saya adalah, mengapa bukan pejabat tinggi yang diberitakan terkait hal itu? Mengapa bukan kaisar yang berkuasa pada saat itu, yaitu Kaisar Agustus? Atau mengapa bukan Quirinius yang menjadi wali negeri di Syria? Tapi mengapa gembala-gembala? Mengapa Allah menyatakan anugerah keselamatan itu melalui gembala-gembala? Padahal kita tahu bahwa Alkitab mencatat konsep gembala-gembala pada perjanjian lama itu bukan orang yang berada, bukan orang kaya. Mereka orang yang betul-betul terasing. Bahkan ada teks-teks tertentu, ada komentari tertentu berkata,
Mereka orang yang dianggap najis karena kotor. Mereka bukan orang yang terpelajar seperti orang Majus. Mereka bukan orang kaya seperti orang Majus yang datang memberikan 3 persembahan, emas, kemiang, dan mur. Dicatat di situ dalam Lukas pasal 2, gembala itu tidak membawa apa-apa, Bapak Ibu. Mereka hanya mendengar berita dari malaikat, mereka hanya mendengar kabar baik dari malaikat. Di tengah kabar baik itu mereka mengalami ketakutan. Kemuliaan Allah hadir di tempat mereka. Mereka ketakutan, tetapi setelah mereka mendengar berita itu, mereka mengalami damai sejahtera itu, mereka punya keberanian untuk berjumpa dengan Kristus itu. Jadi berita Natal adalah bagaimana orang harusnya mendengar berita lahirnya Sang Juru Selamat agar mereka dapat berjumpa dengan Kristus itu. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, berjumpa dengan Juru Selamat, berjumpa dengan Allah yang menjadi manusia, berjumpa dengan Allah pencipta kita sendiri. Dan itu yang dialami oleh para gembala. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, di ayat yang ke-15 dan ayat ke-16 yang kita baca sudah sangat jelas sekali, Bapak Ibu. Dikatakan di situ, ketika malaikat memberi salam kepada mereka, malaikat memberikan kepada mereka informasi agar mereka tidak salah tempat ketika mereka datang. Ya. Malaikat memberikan pujian kepada Allah. Mengapa Bapak Ibu? Berita Natal ini sebenarnya berita yang menggemparkan dunia. Saya kasih satu contoh bukti lagi Bapak Ibu. Di dalam kitab paling terakhir Maleakhi ya Bapak Ibu ya, dalam perjanjian lama kan, sebelum masuk ke perjanjian baru. Di antara fase Maleakhi sampai di perjanjian baru, sampai berita Yohanes Pembaptis ya, berseru. Sebenarnya kalau kita hitung durasi itu, hampir 400 tahun Allah tidak berbicara kepada manusia. Hampir 400 tahun Allah seolah-olah diam. Tetapi baik Ibrani pasal 1 ayat 2, Allah berbicara dalam berbagai cara melalui nabi. Tapi pada zaman terakhir Ia berbicara melalui anaknya Yesus Kristus. Dan kita baca di dalam Lukas menuliskan Allah berbicara lagi kepada manusia. Dan Allah berbicara kepada manusia, memberitakan bahwa hari ini telah lahir bagimu seorang juru selamat. Jadi ini berita yang betul menggemparkan dunia, tapi juga membahagiakan umat manusia. Karena apa? Karena telah lahir seorang juru selamat. Dan berita itulah yang membuat para gembala yang jaraknya tidak jauh dibanding orang Majus, jaraknya lebih jauh, yang status sosialnya tidak dianggap, namun Allah menyatakan kasih karunia-Nya, Allah menyatakan kebenarannya. Dan ketika mereka mendengarkan berita tersebut melalui malaikat, dan malaikat meninggalkan mereka di ayat yang ke-15, kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Betlehem. Mereka punya kerinduan untuk berjumpa dengan Mesias itu. Mereka punya kerinduan untuk berjumpa dengan Kristus itu. Nah Bapak Ibu, harusnya berita Natal membuat kita kembali pada story kebenaran firman Tuhan. Cerita yang sesungguhnya. Kita punya kerinduan untuk selalu atau senantiasa berjumpa dengan Allah kita, dengan Juru Selamat kita. Itu adalah hal yang pertama Bapak Ibu. Hal yang kedua, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Yesus Kristus, sekarang kita lihat lagi ayat selanjutnya. Ayat selanjutnya bisa kita lihat baik-baik. Ayat 17 dan ayat 18. Ayat 17 dan ayat 18. Karena waktu mungkin saya tidak mengeksposisi teks ini secara detail, tapi mudah-mudahan
bisa kita nanti akan eksposisi lebih detail lagi Bapak Ibu. Nah, di ayat 17 dan ayat 18 Bapak Ibu, apakah satu orang bisa bersedia untuk membacanya? Ya, Lukas pasal 2 ayat 17 dan ayat 18. Ya silakan, biar Pak Pur aja Bu. Ya silakan Pak Pur dibaca. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang. Dan semua orang yang mendengar heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Nah Bapak Ibu, ketika mereka punya pengalaman berjumpa dengan malaikat yang memberitakan tentang kelahiran Kristus, dan mereka juga punya kesepakatan datang berjumpa dengan Kristus atau bayi Natal itu, Allah yang telah menjadi manusia yang di dalam palungan itu. Hal yang menariknya di situ adalah mereka menceritakan semuanya itu. Jadi kalau kita ngomong berita Natal atau kesukacita besar karena Kristus, harusnya setiap momen ini kita harusnya bersaksi tentang Kristus. Bersaksi tentang juru selamat. Tadi dikatakan para gembala menceritakan semuanya itu. Artinya apa yang mereka dengar, apa yang mereka lihat, apa yang mereka alami, mereka sampaikan untuk orang mendengar hal yang sama. Itu yang namanya bersaksi. Sesuatu peristiwa yang kita alami, kita membagikan hal tersebut kepada orang lain, untuk orang lain mengetahui hal yang sama. Kalau kita telah mengalami perjumpaan dengan Kristus, harusnya perjumpaan dengan Kristus itulah yang mendorong kita atas karya Roh Kudus dan tuntunannya, memimpin kita untuk belajar bersaksi kepada orang lain. Karena berita kesukaan yang besar, sukacita yang besar karena Kristus itu berkaitan dengan keselamatan seluruh umat manusia. Bapak Ibu, jemaat Tuhan yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus, bersaksi tentang Kristus atau juru selamat. Dan memang kita baca sangat jelas sekali. Saya tidak usah berkata bersaksi adalah, nanti kita balik lagi ke hal-hal yang sama. Tetapi menarik sekali adalah semua orang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Karena gembala itu mengalami sesuatu yang dimana mereka mendengar sendiri dari malaikat. Mereka memastikan apa yang disampaikan malaikat. Dan apa yang disampaikan oleh malaikat sesuai, tidak kurang satu apapun. Bahkan pengalaman itu pun sebenarnya bentuk penggenapan daripada perjanjian lama. Bapak Ibu, jangan pernah meragukan karya Allah bagi umat manusia. Karena ketika dia berkarya, maka Bapak Ibu hanya bisa terkagum dan mensyukuri karya yang luar biasa yang dikerjakan Allah dalam kehidupan atau sejarah kehidupan manusia. Dan hari ini Allah pun tetap mau berkarya dalam kehidupan Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu berjumpa dengan Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka Allah juga mau Bapak Ibu bersaksi dimanapun Bapak Ibu berada tentang siapa Juru Selamat itu. Amin Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu, kok suaranya tidak jelas sekali ya. Nah, jadi hal yang terakhir sebelum saya tutup dengan satu story atau satu kisah. Hal yang terakhir Bapak Ibu, poin ketiga ya. Bagaimana kita sudah lihat baik-baik juru selamat itu yang jadi manusia, menebus dosa manusia. Kita harus bersaksi di poin yang ketiga di ayat yang ke-20. Tapi kita baca saja ayat 19 dan 20. Saya undang Bapak Ibu untuk baca sama-sama ayat 19 dan 20 ya. Tetapi
Maria menyimpan segala perkara itu dalam hatinya dan merenungkannya. Maka Maria menyimpan segala perkara itu dalam hatinya. Memang kita lihat baik-baik pengalaman spiritual Maria ketika dia nanti meminta tolong kepada Yesus berkaitan dengan kehabisan anggur. Dia cuma ngomong, turuti aja apa yang nanti dikatakan kepadamu. Ketika Yesus berkata, waktuku belum tiba. Ternyata ada perenungan sejak Yesus lahir. Ada konsep yang mendalam melalui kelahiran Kristus kepada pribadi Maria. Tapi itu nanti, mudah-mudahan ada yang lain yang bahas itu. Karena bisa kita lihat dari sisi Maria, kita bisa lihat dari sisi Yusuf sebenarnya. Nah, tapi kita fokus kembali kepada ayat yang ke-20. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah. Karena segala sesuatu mereka dengar, lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada. Itulah saksi Bapak Ibu. Melihat sesuatu peristiwa yang sedang berlangsung dan menceritakan kepada orang lain kebenaran tersebut. Itu secara sederhana. Nah Bapak Ibu, masihkah kita ragu bahwa Kristus pernah lahir menjadi manusia? Harusnya tidak Bapak Ibu. Karena ada saksi mata, para gembala. Nah, tapi saya tidak bicara apologetika. Kita lihat baik-baik di situ, dikatakan di situ, maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah. Kita tahu bahwa tadi salam damai sejahtera shalom yang merupakan kebahagiaan, sukacita yang disampaikan oleh malaikat. Bagaimana tentang Allah yang maha tinggi. Tapi sekarang bagaimana bukan hanya malaikat yang memuliakan Allah yang maha tinggi itu, tapi kita baca para gembala pun memuliakan Allah, memuliakan Kristus, memuliakan apa yang Allah telah kerjakan dan buat dalam hidup mereka. Dikatakan gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah. Karena apa? Segala sesuatu yang mereka dengar, pengalaman mereka. Jadi Bapak Ibu, jemaat Tuhan yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, hidup memuliakan Tuhan. Itu hal yang ketiga. Sukacita yang besar karena Kristus, karena hidup kita memuliakan Tuhan. Sukacita yang besar karena Kristus, karena kita bersaksi bagi Kristus. Sukacita yang besar karena kita telah berjumpa dengan Sang Juru Selamat umat manusia. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, jangan pernah ragu dengan iman Bapak Ibu. Di tengah kondisi apapun seperti para gembala, mereka tetap mau memuji Tuhan. Mereka tetap mau memuliakan Allah. Karena apa? Karena mereka mengalami perjumpaan pribadi dengan Allah itu sendiri. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, saya akan tutup dengan satu story yang sangat sederhana, yang kemarin saya dengar dan bagi saya story itu sangat menarik. Seorang hamba Tuhan dari saat Malang menceritakan kisah ini. Saya sangat terkagum dengan cerita evangelis tersebut. Dia adalah seorang dosen di saat Malang. Nah Bapak Ibu, kira-kira story ini seperti ini. Dia bercerita begini. Ini peristiwa terjadi di sekolah. Dia berkata ada seorang anak yang saya sebut saja namanya Bob. Saya yang sebut namanya Bob. Bob ini terkenal di sekolah itu. Dia anak yang buat masalah atau troublemaker. Dari kelas 1 sampai kelas 6. Saya sebut aja kelasnya seperti itu kira-kira.
dia sering membuat masalah. Dimanapun dia berada, dia selalu membuat masalah. Artinya seluruh guru maupun guru agama, semua orang tahu Bob adalah seorang yang suka membuat masalah. Namun tiba saatnya, karena dia masih kelas 5, tibalah saatnya giliran kelas 5 untuk mengisi acara drama Natal. Dan kelas 5 ini di mana Bob itu tidak bisa, artinya dibiarkan. Kalau tidak dilibatkan akan menjadi omongan atau menjadi masalah yang baru. Tapi kalau dilibatkan pun ini menjadi masalah yang baru. Lalu sang guru tersebut berpikir, kira-kira Bob ini mau ditempatkan berperan sebagai apa ketika bermain drama Natal. Dia berpikir, ya sudahlah, taruh Bob saja sebagai domba lah. Yang penting dia diam di situ. Kalau dia diam di situ dia nggak macam-macam. Dia nggak buat masalah di jalur cerita atau alur cerita yang lain. Pasti Bobby akan diam. Terus setelah dia berpikir, ya tapi kan domba nggak mungkin cuma mau satu orang saja. Pasti ada berapa ekor. Pasti dia ribut lagi dengan teman-temannya. Gaduh deh katanya. Ya sudah. Akhirnya dia berpikir, kira-kira apa yang paling tepat. Suruh dia jadi penjaga saja. Jaga buka pintu dan tutup. Dengan cuman kalimat sederhana. Tidak ada tempat bagimu. Ya. Jadi ketika Maria datang mengetuk pintu, Bobby hanya tinggal buka dan berkata, tidak ada tempat bagimu. Langsung dia tutup pintunya. Ya. Akhirnya Bobby pun merasa bahagia karena dikasih peran ikut main drama Natal di sekolah. Singkat cerita, Bobby pulang. Tiap kali dia masuk rumahnya, bentuk dia menghayati perannya. Dia masuk, dia buka pintu, lalu sebelum dia tutup dia berkata, tidak ada tempat bagimu. Ceprat, dia banting pintu. Pintu di rumah berbunyi seperti itu. Dia masuk lagi ke kamar tidur. Hal yang sama dia lakukan. Dia buka lalu dia banting. Tidak ada tempat bagimu. Mamanya berkata, wow, anak saya ini Pak betul-betul menghayati perannya dengan kalimat tidak ada tempat bagimu. Dia masuk ke kamar mandi pun melakukan hal yang sama. Dan tibalah saatnya drama itu dimainkan untuk Natal. Semua tentu berdoa dan gurunya berpesan kepada Bobby sebelum mulai. Bob, tugasmu cuma satu. Jaga pintu, ketika diketuk buka dan berkata ketika ditanya apakah masih ada tempat, kamu tinggal menjawab tidak ada tempat bagimu. Karena sudah penuh, ditutup. Pek, tidak ada tempat bagimu. Ingat kalimat itu saja. Langsung tutup pintu Bob. Lalu kamu diam, tidak usah berbuat apapun. Bobby dengan lantang berkata, siap, saya sudah berlatih. Dan presentasi pun dimulai. Narator atau narasi mulai dibacakan dan anak-anak mulai melakukan perannya masing-masing. Hingga tibalah saatnya Yusuf dan Maria mengetuk pintu. Ketukan pertama tidak didengar. Bobby rupa-rupanya dia sambil mengintip mengikuti cerita tersebut. Jadi dia terhanyut mungkin. Dia tidak membuka. Lalu gurunya ngomong memberikan bahasa isyarat. Buka pintunya. Lalu ketika diketuk lagi Bobby membuka. Kemudian Yusuf dan Maria bertanya apakah masih ada tempat. Bobby berkata tidak ada tempat bagimu dan dia menutup pintu. Gurunya begitu merasa lega ketika Bobby yang suka membuat masalah ini melakukan perannya dengan baik. Lalu Maria dengan Yusuf melanjutkan langkah mereka untuk mencari tempat.
Di tengah mereka melangkah, suasananya sudah kondusif dan gurunya sangat bahagia karena Bobby tidak melakukan kesalahan, Bapak Ibu. Dan mereka melihat Bobby terdiam, tidak melakukan apapun. Bapak Ibu, tiba-tiba sebelum Yusuf dan Maria beralih untuk berbicara dan mencari tempat yang baru, tiba-tiba pintu yang dikatakan cukup buka dan tutup, pintu itu terbuka lagi, Bapak Ibu. Dan itu muncul masalah yang baru. Tapi yang menariknya adalah pintu itu terbuka. Dan Bobby berkata, di luar narasi tidak ada kalimat yang dituliskan di dalam latihan mereka. Dia berkata, dia buka pintu, dia berkata, Yusuf dan Maria, memang tidak ada tempat di sini bagi kamu, tapi di rumah saya banyak tempat. Ayo pergi saja ke rumah saya. Bapak Ibu, drama itu tiba-tiba, orang suasana yang sudah begitu baik tiba-tiba rusak dalam sekejap. Tetapi ketika dia membuka pintu, dia berkata seperti itu sambil menangis. Bob itu berkata, di rumah saya banyak tempat. Jika memang tidak ada tempat di sini, ya sudah ke rumah saya saja. Bapak Ibu, tentu tadi Bapak Ibu juga mendengar cerita itu, Bapak Ibu tertawa. Tetapi kelahiran Yesus Kristus, Dia mau memiliki tempat di hati kita masing-masing. Sudahkah kita memberikan tempat bahwa tubuh kita adalah bait Allah? Sudahkah Allah menempati hidup kita menjadi Tuhan dan Juru Selamat? Sudahkah betul-betul hidup kita memuliakan Tuhan? Sudahkah kita memiliki kesadaran bahwa hidup kita harus bersaksi bagi Kristus? Mari kita kembali merenungkan berita Natal, sukacita besar karena Kristus, agar kita betul-betul memaknai peristiwa itu dengan tepat. Dia telah lahir menjadi manusia, menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita. Kita juga harus bersaksi, kita juga harus memuji dan memuliakan namanya. Kiranya firman Tuhan yang singkat ini menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur karena kebenaran firman-Mu. Hari ini kami sudah belajar firman Tuhan dengan tema sukacita besar karena Kristus. Dan kami sudah belajar 3 hal yang sangat penting, yaitu pentingnya berjumpa dengan Juru Selamat seperti para gembala, tapi juga bersaksi tentang Kristus Sang Juru Selamat itu kepada orang lain, menceritakan karya penyelamatan itu, menceritakan kelahiran yang sudah dikerjakan oleh Allah untuk menyelamatkan manusia, rela menjadi manusia. Tapi Tuhan, tolong kami untuk hidup memuji dan memuliakan nama-Mu dimanapun kami berada, sehingga hidup kami terus memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu dimanapun berada. Jangan lupa komen, subscribe, agar video-video tersebut dapat menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan Yesus memberkati kita semua.